Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya saya ajak kembali Sobat Era sekalian untuk menyimak kembali perbincangan saya secara live dengan Dharma Pongrekun, Komjen Polisi yang sangat-sangat kritis dan out of the box. Kemudian juga dengan Hadar Nafis Gumai, mantan komisioner KPU yang bicara tentang kecurangan dan kekurangan pemilu dari masa ke masa, terutama di era reformasi. Juga dengan Irma Huta Barat, ya, bicara mengenai uang Sambo yang 100 triliun minus 1 rupiah. Itu menarik ya, perbincangan menarik ya, yang bisa diikuti dan disimak. Dan jangan lupa juga perbincangan dengan Lanyala Mataliti dan Ihsanuddin Nursi. Itu perbincangan-perbincangan yang menarik dan sayang kalau tidak diikuti atau dilewatkan ya. Oke, Sobat Era sekalian, itu bisa juga diikuti di Refli Harun Podcast Keren Cadas ya. Jadi podcast Keren Cadas. Sobat semuanya, ini saya mau bicara mengenai pendapat Rocky Gerung, no Rocky no party ya. Yakin banget KPU dan Bawaslu disetir istana, Rocky Gerung pemilu ini untuk menghalangi Anies. Luar biasa ya. Oke, sebagaimana dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Warta Ekonomi Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung meyakini bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu disetir pemerintah untuk menjegal langkah calon presiden capres Partai Nasdem Anies Baswedan di pemilu 2024. Hal ini menanggapi tindak lanjut KPU atas usulan pembuatan aturan larangan curi start kampanye sebelum waktunya yang dipicu laporan terhadap agenda safari politik Anies. Jadi pemilu ini untuk menghalangi Anies, bukan untuk menyiapkan sarana kompetisi, ujar Rocky yang dikutip dari akun YouTube-nya. Bahkan tindak lanjut KPU terkait larangan curi start kampanye sebelum waktunya menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu disetir istana, sehingga Rocky memprediksi pemilu 2024 tidak akan bermutu ya. Ini terbaca KPU ini didrive oleh istana, demikian juga Bawaslu. Jadi kita tahu dari awal ini nggak bakal bermutu, ucap dia. Seharusnya, kata Rocky, para calon presiden termasuk Anies diberikan ruang untuk menyampaikan visi misinya di lingkungan kampus. Mestinya KPU bilang Anies silakan kampanye di universitas misalnya Atmajaya. Misalnya lawannya di UI supaya lebih keren. Kan maksudnya begitu, publik betul-betul tahu visi dan misi seseorang apa. Dari mana visi misi kita ketahui? Ya di kampus. Nggak ada orang pamer visi dan misi di panggung dangdut atau jalan-jalan lempar sembako. Kan bukan itu yang kita inginkan, papar Rocky. Oke, sebab kata Rocky, Indonesia butuh pemimpin yang memiliki konsepsional dalam menghadapi dunia baru di tahun 2024. Kita ingin pemimpin yang punya berpikir dan konsepsional karena dia akan menghadapi dunia baru 2024 mulai dengan segala jenis tumbuhan, aspirasi demokrasi ada di mana soal lingkungan. Itu yang penting, itu nggak cukup kalau 4,5 hari, papar Rocky. Rocky menekankan masyarakat perlu mengetahui visi misi calon pemimpin kelak meski bakal capres itu belum mencapai 20% presidensial threshold. Kata dia, daripada capres yang sudah memiliki 20% PT namun tak memiliki visi dan misi. Kan mestinya dari awal bilang aja, toh ini baru pemanasan saya ingin jadi capres tapi saya belum punya 20%, nggak apa-apa. Yang penting orang sudah tahu visi Anda. Daripada yang sudah 20% tapi tidak punya visi dan misi ke depan, papar Rocky. Rocky juga menyinggung mengenai jadwal kampanye yang menurut ia konseptual. Jadwal hanya teknis, jadwal kampanye secara etis, jadwal kampanye konseptual harusnya setiap saat aja tandasnya. Ya, saudara sekalian, itu tadi ya. Ini ada juga rupanya Warta Ekonomi ya, tak mempermasalahkan endorse Jokowi ke kandidat capres tertentu. Bawaslu kena skakmat Refli Harun. Justru ini sumber masalah. Ya, saudara sekalian, saya paham apa yang dipikirkan Rocky Gerung ya, dan karena paham ya, jadi saya tahu. Dan Rocky memang ingin
bangsa ini cerdas dan pandai, tidak hanya sekedar memenangkan Anies Baswedan atau memenangkan calon lainnya, tetapi bangsa ini menjadi cerdas dan pandai. Jadi harusnya Sobat Era sekalian, tidak ada yang namanya larangan kampanye atau curi start kampanye. Silahkan saja calon-calon itu atau bakal-bakal calon itu atau yang disebut-sebut calon itu menyampaikan visi dan misinya. Yang tidak boleh harusnya adalah kampanye-kampanye yang di panggung terbuka, yang dangdut-dangdutan, ya, kemudian pop-popan, K-pop-K-popan, mengumpulkan massa secara masif. Nah itu yang harusnya tidak boleh selagi, jangan lupa ya, selagi mereka sudah ditetapkan, ketika mereka sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Nah kalau sekarang mereka semua adalah warga negara. Jadi free movement, free association. Jadi terserah mereka mau melakukan kegiatan apapun. Termasuk juga misalnya menyampaikan visi dan misi di kampus walaupun belum 20%. Nanti kalau sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, barulah berlaku aturan ya, bahwa mereka tidak boleh curi start kampanye. Tapi itu kan for a while, hanya 1 bulan. Tapi itu pun masa iya sih orang memperkenalkan visi dan misi itu dilarang. Kalau saya, Sobat Era sekalian, kenapa kita tidak? Ya silakan saja memperkenalkan visi dan misi setiap saat. Tapi untuk pengerahan massa setelah menjadi peserta pemilu, ya ditetapkan menjadi peserta pemilu, itu baru boleh dilakukan dalam jangka waktu 75 hari terakhir sebelum tanggal 10 Februari itu harusnya. Tapi saya juga memikirkan buat apa juga kita dengan pengerahan massa ketika media-media sosial ini sudah begitu masifnya. Jadi sekali lagi, kalau saya lebih suka dengan skenario begini. Silakan mereka-mereka yang disebut sebagai calon presiden dan wakil presiden itu mengadakan kegiatan apapun. Karena mereka memiliki hak ya, sepanjang kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur kegiatannya, bukan prosedur berpemilu. Ya misalnya izin penggunaan tempat, ya pemberitahuan kepada aparat keamanan dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang kita sudah gariskan. Itu satu. Jadi kegiatan Anies mau dimanapun terserah. Nah itu berlaku juga dengan mereka yang disebut sebagai calon presiden lainnya. Silahkan mau Puan, mau Erlangga, yang tidak boleh bagi pejabat publik adalah menyalahgunakan jabatan publiknya atau menggunakan fasilitas publiknya. Itu harus jelas ya. Mana tugas jabatan, mana yang merupakan upaya untuk bersosialisasi. Nanti pada saat 75 hari terakhir, nah harusnya konsentrasi kita tidak lagi pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya terbuka, tapi betul-betul debat, ya betul-betul kegiatan-kegiatan yang hanya untuk menguji akal sehat, tidak lagi yang namanya kegiatan hura-hura, panggung terbuka dan lain sebagainya. Jadi itu caranya agar pemilu itu mudah dan murah, jujur dan adil. Masa debat capres seperti kontestasi apa harus di hotel bintang 5, kemudian dihadiri orang-orang tertentu untuk nonton dan lain sebagainya. Kenapa tidak debat capres itu cukup saja di ruangan, di studio televisi. Hari ini silakan ajukan televisi mana yang akan debat misalnya. Lalu ke KPU. KPU menentukan, oh ini presenternya boleh, panelisnya boleh, kan kira-kira begitu. Jadi 75 hari itu betul-betul untuk mengadu dan mengolah asa pikiran, ya. Kemudian memamerkan track record, kemudian menguji visi dan misi, begitu. Nah kalau sekarang KPU, Bawaslu nggak usah pikirkan, itu bukan urusan mereka. Harusnya begitu, ya. Tapi ini terkesan memang untuk menyetop langkah Anies Baswedan agar Anies tidak terus populer. Karena dengar bisik-bisik tetangga nih, Anies sudah nongkrong di urutan 1 sebagai calon presiden menurut sebuah survei yang katanya akan rilis. Tapi saya tidak tahu persis karena namanya gosip-gosip tetangga ya. Dan
survei itu termasuk yang keren ya selama ini, tapi kita tidak tahu apakah dia menjalin kerjasama juga dengan oligarki dan lain sebagainya. Itu ya Sobat Era sekalian. Jadi sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu, silakan Anies Baswedan dan calon-calon lainnya yang baru disebut-sebut itu melakukan kegiatan sesuai dengan hak mereka, free movement dan free association, ya, freedom of association. Kalau sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, nah nanti kita lihat apakah mereka tidak boleh sama sekali berkampanye ataukah mereka boleh memperkenalkan diri mereka, misalnya ya nomor urut, sosialisasi. Jadi hanya sosialisasi yang sifatnya non substantif. Nanti 75 hari terakhir dari tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari, disitulah kemudian akan diuji debat visi dan misi serta track record. Jadi 75 hari itu hanya dipenuhi oleh kampanye dialogis begitu. Ngapain kampanye-kampanye kesana kemari yang akan menghabiskan dana dan men-trigger money politics sesungguhnya. Nah itu harusnya yang kita buat. Sehingga pemilu itu mudah dan murah. Jadi salah satu pemilu itu tidak mudah dan tidak murah adalah perilaku penyelenggara pemilu, perilaku pemerintah yang membuat pemilunya di pemilu hura-hura. Karena dia ini kan pesta dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak mengukur kemampuan finansial kita. Ya, belum lagi makin pemilu itu makin curang, potensi kurangnya banyak, makin mahal yang harus kita investasikan untuk pemilu jujur dan adil. Oke, Sobat RH sekalian, ini juga ada berita yang menarik, misalnya yang disampaikan Rocky Gerung soal independensi ini ya. Jadi sebelumnya Rocky juga berkomentar mengenai ini ajaib ya. KPU mendadak bikin aturan curi start kampanye. Rocky Gerung sentil istana, semua boleh kecuali Anies ya, kurang lebih sama ya. Coba kita bacakan. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti aturan baru yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum usai adanya laporan terhadap agenda safari politik calon presiden Capres Partai Nasdem Anies Baswedan. Istilah kampanye bukan hanya pada lokasi tapi mutu yang disampaikan. Jika Anies mendatangi sejumlah daerah, berarti kan ketahui pada yang disampaikan, ujarnya di kanal YouTube miliknya. Kemudian pada tahapan kampanye pada pemilu tahun 2024 diberikan waktu sekitar 75 hari ya. Dengan jumlah peserta pemilu mencapai 17 partai politik, maka hanya memiliki 4 hari untuk bersosialisasi. Apakah dengan 4 hari menjadi waktu yang cukup bagi parpol untuk dikenal, ujar Rocky. Hal ini kemudian menggiring masyarakat hanya akan mengenal parpol melalui apa yang diberi, apa yang dibagikan, serta apa yang diterima oleh masyarakat. Padahal Jokowi juga ingin agar partai politik bisa berkampanye dengan bermutu, sambungnya. Rocky Gerung pun mengungkapkan jika lokasi kampanye bukan menjadi suatu tolak ukur, karena itu pelarangan mengenai lokasi kampanye di kampus juga merupakan hal yang keliru. Kampanye itu bertemunya pemikiran-pemikiran bermutu. Nah, salah satu sumber pemikiran bermutu tersebut berasal dari dunia kampus, ujarnya kemudian. Dengan bakal adanya aturan baru tersebut, Rocky pun mengiyakan jika pemerintah tampaknya mulai kelimpungan dengan safari Anies Baswedan. Yang sekarang terbalik, semua boleh kecuali Anies, ini konyol. Iya, istana tampaknya mulai makin menghadang, tuding Rocky. Karena itu ia pun mengajak agar pemilu 2024 menjadi lebih bermutu, setiap orang jangan dihadang. Bukankah lebih baik yang mau jadi capres tapi belum cukup syarat 20% mengenalkan diri, ketimbang yang sudah 20% tapi tidak punya visi dan misi ke depan, sambung Rocky. Dia pun kembali menyinggung mengawal jadwal kampanye yang menurutnya konseptual. Jadwal hanya teknis, jadwal kampanye secara etis bisa setiap saat aja, kata Rocky ya. Mudah-mudahan paham KPU dengan apa yang disampaikan Rocky Gerung ini. Karena terlalu sering kita kemudian menghalangi atau membuat aturan-aturan yang justru tidak demokratis ya.
Jadi aturan itu dibuat tidak demokratis. Padahal lucu ya, kok orang tidak boleh bersosialisasi. Orang tidak boleh kemudian memperkenalkan diri. Orang tidak boleh, wah ini curi start kampanye dan lain sebagainya. Lah, kalau yang penting adalah orang itu tidak dihalangi. Calon lain juga boleh melakukan sosialis seperti itu. Yang tidak boleh adalah menyalahgunakan keuangan negara, itu tidak boleh. Memanfaatkan jabatan tidak boleh. Tapi kan Anies berbeda karena dia sudah tidak menjabat. Ya karena itu berhenti dari jabatan. Kalau pengen seperti Anies juga ya, berhentilah Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah, berhentilah Prabowo sebagai Menteri Pertahanan kalau ingin seperti Anies juga. Jadi jangan dilarang orang karena yang ono tidak bisa melakukan hal yang sama. Karena Anies sudah menjadi warga negara biasa sehingga dia tidak lagi terikat dengan protokoler, tidak lagi terikat dengan tanggung jawab keuangan negara dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu ya Sobat Era sekalian, dan coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan tema ini. Yang jelas negeri ini lagi sakit, hukum amburadul, keadilan nggak ada, hanya pejabat dan oligarki yang bilang kita makmur. Makmur bagi si oligarki. Tetap semangat Bung Rocky demi perubahan Indonesia. Betul, rasa-rasanya tidak yakin pemilu tidak bisa luber dan jurdil. Terasa bukan hanya KPU, banyak lembaga negara lain seperti ikut bermain. Cuma indikasi dan gelagat itu sudah terindikasi jauh hari ya. Sudah kuduga apapun dihukum agar Anies tumbang, apapun dilakukan ya. Salam akal sehat dan tetap PT 0%. Kemudian akan atur semua, KPU Bawaslu bakal licik. Kemudian insya Allah Anies menang. Teguh Santoso terlalu kentara jika Bawaslu KPU didalangin kekuasaan. Banyak pernyataan Bawaslu KPU dikeluarkan setelah eksibisi Pak Anies di daerah-daerah karena tak ada kritik ketika Pak Jokowi mengumpulkan massa di GBK. Yakin KPU itu tidak netral. Bung RH yakin Anies menang jika lawannya Istana, KPU, Bawaslu dan MK. Bagaimana kita melawan secara hukum jika ada kecurangan? Ya jika ada kecurangan ya melawan secara hukumnya melalui prosedur, mekanisme yang disediakan oleh aturan. Baik itu ke Badan Pengawas Pemilu ya. Pertama ya komplain ke KPU. Kalau tidak diterima komplainnya ke Badan Pengawas Pemilu, ke DKPP, dan terakhir ke Mahkamah Konstitusi ya. Oke, KPU dan Bawaslu tidak fair, mereka tidak adil dan transparan, tidak bisa dipercaya. Pak Anies Presiden 2002 ampe, semua bisa dibayar sama si oligarki 9 naga, jangankan kau, seluruh rakyat bisa dibayarin. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja. Refli Harun rame kali ya yang nonton kalau bahas Anies-Anisan. Memang Anies ini membawa berkah bagi YouTuber. Insya Allah ya, yang baik kita sampaikan. Kemudian Allah paling aturan dibuat sesuai pesanan. Jika semua buat kemaslahatan bangsa, semestinya kita harus mencari pemimpin yang terbaik. Jadi ajaib melarang orang bersosialisasi, mengenalkan visi. Negara ini milik rakyat, bukan sekelompok orang atau partai. Ya itu ya Sobat RH sekalian, sekali lagi mudah-mudahan KPU dan Bawaslu itu tidak konyol. Dia betul-betul menjadi sarana atau agen bagi pemilu yang demokratis, bukan pemilu yang cacat sejak awal. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.